Puji Tuhan, salam bahagia di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Paulus Rafael Ministry. Namun mari kita sebelum mempersiapkan diri, mengimani firman Allah, kita lebih dahulu doa, mohon hadirat Allah dan hikmat-Nya. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada di bawah kaki-Mu Tuhan untuk sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu kami dambakan, hikmat roh-Mu Tuhan kami dambakan pula. Terima kasih berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kembali kita berjumpa dalam renungan sebagaimana biasa, dan hari ini kita akan menelaah tentang terobosan kasih. Nah, saya akan bacakan, itu terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dan 7. Namun saya akan bacakan singkatnya ringkasan kedua Alkitab itu. Dalam penghubungan kota Samaria, Israel tidak bisa keluar masuk. Karena apa? Karena pintu gerbangnya sudah terkepung. Kota Samaria sudah terkepung oleh bangsa Aram dengan rajanya bernama Ben-Hadad. Itu dapat dalam 2 Raja pasal 6 ayat 24-25. Dan sudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadi kelaparan yang sangat besar selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kabitai merpati berharga 5 sikal perak. Dengan keadaan seperti itu, maka terjadi kelaparan yang dahsyat, ekonomi hancur. Bahkan mereka saling memakan daging anaknya sendiri. Begitu hebatnya keadaan kehidupan di kota Samaria. Seperti mereka tuh buntu jalan. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar dari pintu gerbangnya. Kecuali kalau Tuhan yang akan campur tangan menyelesaikannya. Nah, kebetulan di dalam kota Samaria itu ada 4 orang sakit kusta. Yang boleh dikatakan sudah parah sekali penyakitnya itu. Di saat genting seperti itu, Nabi Elisa yang ada di dalamnya dan mengungkapkan firman Tuhan kepada rakyat di kota Samaria. Itu 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Saya bacakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira itu tidak percaya apa yang akan terjadi. Dan ternyata terjadi mujizat pertolongan Tuhan. Yaitu bahasa ayat yang ke-18 sampai 20 dalam 2 Raja 7. Terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikian terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Nah, di tengah-tengah kesukaran yang dahsyat, kelaparan dahsyat itu, maka Tuhan campur tangan sehingga mereka mujizat terjadi. Bagi otak pikiran kita tidak mungkin. Orang 4 kusta itu sudah parah penyakitnya, tapi dia berusaha untuk menerjang pintu gerbang daripada yang ditutup oleh Raja Arab itu. Nah, kita melihat
dalam cerita-cerita itu bagaimana Allah itu membuat mujizat luar biasa. Nah, kita melihat di dalam poin-poin terobosan kasih itu ada 5 hal yang menjadi kunci sehingga terjadi mujizat yang ajaib itu. Kunci yang pertama, 4 orang kusta ini dia percaya akan janji firman Tuhan dan pasti akan digenapi. Dalam ayat yang 1 pasal 2 Raja 7, lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikal jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Ayat 18, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 pukat jelai akan berharga sesikal dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Nah, inilah bukti kebenarannya. Kalau kita percaya kepada janji manusia, mungkin kita akan sedikit berubah. Mungkin nggak percaya, mungkin mana mungkin, mustahil. Tapi ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Karena itu orang 4 kusta ini percaya akan janji firman Tuhan itu. Dan pasti akan digenapi, dan kenyataan itu memang benar. Terjadi apa yang dinubuatkan oleh Elisa. Yang kedua, dialah berpikir positif. 4 orang kusta ini tidak berpikir tentang dirinya sendiri, enggak. Mana mungkin saya penyakit begini bisa sampai menerobos orang-orang Aram. Tidak punya pikiran seperti itu. Positif pikirannya. Dikatakan dalam 2 Raja 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, pada dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang dan ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Coba bayangkan pikiran seperti ini, ya. Ini sangat positif dan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita menghadapi masalah jalan buntu, kita harus punya pikiran positif. Karena sesuatu dalam diri manusia itu tidak mungkin menghadapi kesukaran seperti ini. Tidak mungkin terjadi terobosan. Tapi kalau Tuhan campur tangan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi buat orang kusta ini bukan saja percayakan janji firman Tuhan, dia juga percaya dengan pikiran positif. Karena dia percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, 4 orang kusta ini adalah berani bertindak. Dalam keadaan penyakit seperti itu. Ya, kita dapat membayangkan orang kusta itu kalau udah parah penyakitnya, waduh. Kita bisa melihat jijik kelihatannya. Tapi 4 orang kusta ini dia tidak pandang seperti itu. Dia berani bertindak. Ayat yang kelima mengatakan 2 Raja 7. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Coba bayangkan. Dalam cerita itu dari awal, tadi di dalam 2 Raja 6 dan 7, itu pintu gerbang udah dijaga ketat oleh tentara-tentara Aram dengan senjata lengkap. Ternyata 4 orang kusta ini begitu sampai pintu gerbang, nggak ada orang di sana. Lah pertanyaannya sekarang, kenapa? Dan kemana mereka itu? Siapa yang berbuat ini? Rupanya Tuhan campur tangan. Kuasa Tuhan hadir, bagian keempat. Kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan menyertai 4 orang kusta ini. Sehingga sesuatu di luar dugaan. Kemampuan Tuhan itu luar biasa. Dalam 2 Raja 7 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Sebab kuasa Tuhan campur tangan.
Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mitsraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Wah, luar biasa ya. Coba bayang, Tuhan merubah sedemikian hebatnya langkah 4 orang kusta yang penyakitan itu bisa berubah dengan suara yang dahsyat seperti peperangan, seperti tentara, seperti kuda, kereta kuda, pasukan besar. Padahal cuma 4 orang yang berjalan. Kalau Tuhan campur tangan, apapun bentuknya jalan kehidupan orang, apapun bentuk buntu yang dihadapinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kalau sudah campur tangan dalam segala persoalan kita, luar biasa. Di luar jangkauan otak kita, di luar jangkauan kemampuan kita, di luar jangkauan pengalaman kita, Tuhan itu berbuat sesuatu yang luar biasa. Itu harus kita imani kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan sudah di tangannya, baik di bumi maupun di surga. Kuasa diberikan, dipercayakan. Nah, ini yang dipegang teguh oleh 4 orang kusta ini sebagai salah satu poin untuk terobosan kasih. Lalu yang keempat, yang kelima, membagi kasih. Atau boleh katakan membagi berkat. Ya, 2 Raja pasal 7 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan demikian. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini telah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang yang menjaganya. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ini 4 orang kusta. Dia merasa diberkati dengan mujizat itu. Dia tidak diam. Dia melihat terobosan supaya apa yang dia terima itu juga menjadi bagian orang-orang Israel. Nah, itu sebabnya dia memberitahukan hal ini, membagi kasih. Dan semua rakyat Israel keluar ke pintu gerbang, menjarah. Nah, ini terobosan kasih. Gara-gara 4 orang kusta yang percaya, yang beriman, Tuhan campur tangan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang punya kekuatan iman. Tekad, berani, nerobos apapun masalah. Kalau Tuhan menyertai kita, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Satu pelajaran yang hebat keimanannya. Bila ini terurai, terukir, tertanam dalam hati iman kami. Supaya di saat kami menghadapi kesulitan, jalan buntu, Tuhan kiri kanan tertutup. Tapi ke atas ada Tuhan yang Maha Kuasa. Taruhkan keyakinan 4 orang kusta ini. Prinsip-prinsip hidup
dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melihat kuasa mujizat Tuhan. Hari ini, bila Tuhan menjawab segala persoalan umat-Mu, bagimu tidak ada mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, Tuhan memberkatinya. Amin.